Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana Faridatul Mauluhah dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5B, NIM 12209193107. Di sini saya akan membahas tentang konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi adalah elemen penting dalam memahami suatu fenomena. Hal ini dikarenakan konsep esensial merupakan suatu ilmu guna menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian suatu ilmu dan merupakan elemen yang penting. Terdapat 10 konsep esensial geografi. Kalian tahu? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama ada konsep lokasi atau letak. Konsep lokasi atau letak merupakan konsep utama yang sejak awal perkembangan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu geografi. Letak dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada letak absolut dan ada letak relatif. Apa itu letak absolut? Letak absolut adalah letak yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis astronomis. Lokasi ini keadaan tetap dan tidak bisa berpindah karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Selanjutnya ada letak relatif. Letak relatif merupakan letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya, berbeda dengan lokasi absolut. Yang kedua, ada konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur, sedangkan jarak relatif bisa dikatakan jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya pengangkutan. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan terkait dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Keterjangkauan tidak hanya bergantung pada jarak, tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjang. Yang keempat ada konsep pola. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala sosial seperti bentuk pemukiman penduduk di daerah aliran sungai. Yang kelima ada konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkutan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya pulau-pulau, daratan yang luas, dan pegunungan serta lembah. Keenam, ada konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang sempit atau yang paling menguntungkan, baik mengenai keseragaman gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan, seperti pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Nilai guna adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah tersebut. Kedelapan, ada konsep interaksi. Interaksi merupakan konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhan karena adanya perbedaan kewilayahan. Misalnya daerah pedesaan menghasilkan bahan baku untuk industri, ya kan, yang dibutuhkan pusat industri yang berada di perkotaan maupun sebaliknya.
Yang kesembilan ada konsep diferensiasi area. Diferensiasi area merupakan konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain karena tiap wilayah ini memiliki karakteristik khusus yang tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Ke-10 ada konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan ruang merupakan konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah, seperti keterkaitan antara kemiringan lereng dengan aktivitas pertanian. Nah, makin terjal lereng tentunya akan disertai dengan semakin sedikit lahan pertanian. Terima kasih sudah menyimak materi konsep esensial geografi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.